Rp228.000 sehingga separuh jumlah Rp25.207.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp4.108.000 sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp21.009.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan wakas masjid dari Tiga Kendaraan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya sebelum sholat pada siang hari kita mulai untuk sholat masih banyak kosong. Untuk itu monggo bagi jamaah silakan untuk maju memenuhi komisi sosok di depan terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dibicarakan terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam kita menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada Ustaz Muhammad Yusuf Ismail MSI maupun Bapak Sukarsno disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
والإسلام والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم كما النبي علينا وأنعم عما يا أيها الرسول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah rahimahullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya kita semuanya. Alhamdulillah di hari Jumat yang merupakan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan perubahan, diberikan anugerah usia panjang, diberikan cukup kesehatan dan terutama keyakinan. Yang karena alhamdulillah langkah kaki kita berasa ringan menuju Baitullah ini untuk melaksanakan salah satu syariat yang sebuah posisi juga untuk kita semua sebagai kaum muslim yakni menegakkan berjamaah dan berjamaah. Karena imanlah yang mengantarkan kita semuanya membuka kesadaran kita yang paling dalam untuk meninggalkan aktivitas kita masing-masing, tempat pekerjaan kita masing-masing, rumah kita, tempat pendidikan kita, melangkahkan kaki kita sendiri. Harapannya mudah-mudahan tidak ada satu jamaah yang hadir pada dalam kita terpaksa untuk menghadiri Jumat ini. Bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kewajiban semata, bukan sekedar dari karena kita laki-laki saja, tapi benar-benar dari kita laksanakan, kita kerjakan pada hari ini benar-benar atas kesadaran bahwa kita sebagai kaum muslimin di hari Jumat ketika telah mendekati waktu saatnya kita bersiap di masjid yang ada di sekitar kita untuk menegakkan ibadah Jumat. Maka dari itu atas nikmat yang tiada terkira yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya selalu menyampaikan wasiat takwa yang memang ini adalah bagian dari rukun khutbah itu sendiri, baik kepada sendiri ataupun kepada para jamaah yang di bawah ini. Marilah sesaat usia kita punya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk selalu berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Al-tazawwadu fa inna al-ghayza taqwa. Ta'allah kita dan sesungguhnya sebaik-baik kita adalah kita takwa. Insyaallah dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, terutama melalui akhirat nanti. Insyaallah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tak terasa waktu itu cepat berlalu. Di tahun 1947 Hijriah, Ramadan telah meninggalkan kita. Sebentar lagi bulan Syawal akan meninggalkan kita karena harinya Jumat terakhir di bulan Syawal. Hari tanggal 29 Syawal yang sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Tentu saja dengan kecepatan waktu berlalu, harapan ada semua waktu itu tidaklah kita tinggalkan dengan sia-sia semata. Tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak kenangan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, banyak hal yang kita lakukan selama bulan Syawal yang harapannya berarti keimanan
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya bisa begitu. Sebagaimana makna syawal kemarin yang sering kita dengar di forum-forum di majelis-majelis halal bihalal, kegiatan acara syawal, kamu dan lain apapun urusnya, intinya pada dasar banyak kita ada kita sering ingatkan untuk selalu meningkatkan diri, terutama meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbagi rahmatullah, terlepas perkara yang terjadi di masyarakat, apakah ini sekedar keuntungan, apakah ini sekedar tradisme, apakah keuntungan yang ada di dalamnya, yang jelas semua yang terlihat. Saatnya kita semuanya menatap diri untuk melapak ke bawah selanjutnya ke kehidupan yang nyata, yang banyak dinamikannya, yang tentu saja banyak permasalahan yang terjadi, tentu saja banyak ujian yang akan kita hadapi. Di bulan Ramadan kemarin kita terasa melihat melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan untuk istimewa sehingga kita termotivasi semuanya. Tapi sekarang saat Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan motivasi yang sebesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan kemarin, maka bagi kita semua yang bertanyakan, apakah keimanan dan ketakwaan yang kita miliki kepada Allah ini masih sama seperti kemarin atau tidak? Jamaah yang berbahagia rahmatullah, sekali lagi yang kita bawa nanti adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menyelamatkan kita, itu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita sadari bersama-sama bahwa yang kita lakukan di alam dunia ini hanya sementara, yang kita cari pada hayatnya adalah bekal untuk menghadapi satu minimal menghadapi maut, yang kedua menghadapi kehidupan baru dalam badan, yang ketiga menghadapi hari akhir, dan selanjutnya kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan orang akhir. Kalau kita sadari bersama-sama bahwa waktu kita di alam dunia ini sangat singkat sekali, maka dari itu para jamaah yang berbahagia, kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga mengingatkan kepada jamaah semuanya sekaligus mengajak kami dan mengajak jamaah semuanya juga, marilah kita selalu memprioritaskan urusan akhir. Dunia boleh kita kerja, memang kita ada tuntunan untuk mendapatkan konsep baru, banyak dibandingkan antara urusan duniawi dan ukhrawi. Tapi jangan lupa masalah keakhiratan sebagai sejatinya kehidupan yang nanti akan kita hadapi, akan kita jalani, mestinya kita membuat skala prioritas dalam kita. Jamaah berbahagia rahmatullah. Maka di awal tadi kami bacakan firman Allah dalam surah Al-Hasyr 18. Penekanannya adalah pada kalimat yang berbunyi, pada firman yang berbunyi, wa tanzur nafsun ma qaddamat, yang arti dan hendaklah setiap jiwa memikirkan apa yang diperbuat pada hari ini di alam dunia ini untuk kepentingan besok, terutama di alam akhir. Apa yang kita lakukan dalam dunia ini, sekecil apapun peran kita, sesederhana apapun yang kita lakukan, sangat menentukan masa depan kita dalam kehidupan akhir. Jangan dikira dari setiap apa yang kita ucap, yang kita perbuat, yang kita lakukan tidak berimbas dalam kehidupan akhir. Semuanya ada nilai, semuanya ada tanggung jawabnya. Maka kalau kita sering membaca surat Al-Zalzalah 2 ayat terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan seberat besar, maka akan mendapatkan balasannya. Demikian pula orang yang melakukan mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat besar, sekecil apapun, sekecil biji sawi, niscaya akan mendapatkan balasan. Maka dari itu jemaah yang berbagai rahimahullah, maka mulai sekarang kita perlu kesadaran dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita lakukan ini jangan dikira tidak berdampak apa-apa. Jangan hanya karena kita merasa takut kepada orang lain, merasa tidak enak kepada siapapun juga,
Apa yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita lakukan, malah merasa dari bahwa itu berdampak pada diri kita sendiri. Sebagaimana kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dikira itu tidak ada dampaknya. Pada hakikatnya bersyukur itu nanti kembali pada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, maka sebenarnya bersyukur itu kembali pada diri mereka sendiri. Maka jangan dikira ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pada ayat lain, wa asyhadu anna al-fatiha min al-adab al-syadid. Barang siapa bersyukur akan ditambah nikmat. Apabila siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya asal Allah sangat sedih, siksa Allah sangat pedih. Maka dari jemaah Jumat yang berbagai orang itu, kita hidup dihadapkan dalam sebuah kenyataan yang sangat kompleks dinamikanya, sangat kompleks permasalahannya. Seiring bertambahnya waktu dan usia kita, bukannya masalah itu berkurang, tapi seiring bertambahnya usia kita, bertambahnya waktu, bergantinya zaman yang kita lalui kehidupan ini, ternyata masalah itu semakin kompleks muncul dan berkembang. Maka dari dulu sebagai orang yang mampu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahanan kita tetap lama dimanapun kita berada, mari kita jaga selalu. Sebagaimana yang sering kita ucapkan ketika kita melaksanakan sholat, kita selalu membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Kita marilah untuk berusaha juga merenung, menghayati dari setiap apa yang kita ucapkan. Minimal ketika kita mengucap Allah Akbar, kita mengetahui artinya Allah Maha Besar. Ya marilah kita juga meluangkan waktu kita untuk belajar lebih dalam lagi, minimal dari sholat yang kita lakukan, menghayati setiap gerakannya, menghayati setiap bacaannya, yang itu diawali dari kita mengetahui makna apa saja yang kita ucapkan. Minimal dalam surat Al-Fatihah di ayat yang kelima, kita mengucapkan bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada kami menyembah dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Marilah hal ini juga berdampak dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita sholat kepada kita semua, sholat itu juga harus berdampak kita sebarkan hal fahsya dan munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita sudah sholat, tapi kita melaksanakan perbuatan yang buruk, berarti penghayatan dalam kita melaksanakan sholat itu masih kurang. Bukannya kita memberikan justifikasi, memberikan pertanyaan bahwa sholat ada buruk, tidak. Semuanya memang yang benar adalah Allah. Yang tahu hakikat yang paling benar itu memang adalah Allah. Tapi kita semuanya juga harus selalu belajar. Iya karena Allah Muhammad al-Sa'id. Ketika kita telah menyembahnya hanya kepada Allah, yang mana ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, mestinya kita minta tolongnya hanya kepada Allah. Ud'u'ani astajib lakum, minta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini janji Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu berikhtiar dan dilandasi dengan bertawakal. Meminta tolong kepada Allah bukan sekedar kita mohon doa terus kepada Allah saja, tetapi harus ada ikhtiar, harus ada usaha yang sungguh-sungguh yang dilandasi kaidah ajaran agama Islam yang diperbolehkan oleh agama. Mari kita lakukan. Tetapi ketika agama mengatakan tidak untuk dilakukan, yang mari kita tinggalkan. Dilarang muncul, dilarang membunuh, dilarang minuman keras, yang mari kita jauh, karena itu adalah larangan agama. Dilarang korupsi, karena itu bajunya, yang mari kita tinggalkan. Jangan hanya karena kita terpojok oleh keadaan, kita kemudian mengikuti saudara-saudara kita, tetangga kita, dan melakukan hal yang tidak baik. Ini adalah zaman Eden. Kalau kita Eden, kita tidak kemana. Jangan berdiri, slogan ini harus kita hapus dalam diri kita, karena kita orang beriman. Tidak perlu ikut-ikutan. Ada kecelakaan, ada kebakaran, ada mobil terbakar, ada minyak yang tumpah di jalan. Yuk, mari kita jalan bareng-bareng. Yuk, kita
Makanya kita ambil beberapa itu berikan kita. Kalau dipikir-pikir semuanya ada miliknya Allah, tetapi harus kita paham semuanya itu ada aturannya, semuanya itu ada etikanya. Orang yang beragama adalah orang yang punya etika. Dalam kita beragama tidak berhenti ketika kita melakukan pekerjaan sholat atau ibadah sholat semata. Agama tidak hanya terjadi di tempat ibadah, tetapi agama harus kita terapkan dalam kehidupan yang nyata. Janganlah memahami agama ini sederhana, cukup mengumpulkan kewajiban yang penting sholat. Podo koncone ya ora apa-apa. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal ini harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dalam dirinya harus punya prinsip. Berani mengatakan yang benar. Qul haqqa walau kana. Katakan yang benar meskipun karena yang benar itu pahit rasanya. Lakukan yang benar, insya Allah dari setiap kebenaran yang kita lakukan pastilah akan mendatangkan kebaikan. Tetapi ketika kita mengangkat kebaikan itu di atas kebenaran, maka pada hakikatnya setiap kebaikan yang ada di sekitar kita belum tentu itu adalah benar. Baik menurut umum, baik menurut pandangan manusia, belum tentu itu benar menurut ajaran agama. Tapi insya Allah ketika kita melakukan hal yang benar menurut ajaran agama kita, insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Karena agama diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan manusia, itu salah satu tujuannya agar kehidupan manusia baik, agar orang-orang itu baik. Sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, innamal bu'itsu li'utamima makarim al-akhlaq. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke dunia kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak. Biar orang itu punya akhlak, biar orang itu punya etika, biar orang itu punya adab, biar orang itu punya moral, maka harus ada agama, maka harus dipahamkan, harus diyakinkan pertama Tuhan tidak ada Allah. Agama yang sedang aman adalah agama Islam. Bagaimana hidup kita adalah Al-Quran yang baik. Mulai sekarang, mulai sendiri mungkin, mari kita jadikan agama benar-benar menyatu dalam kehidupan kita. Dalam setiap apapun dalam kehidupan dan bidang apa yang ada dalam kehidupan ini, yang mari kita praktek. Insya Allah tidak ada artinya, karena manfaatnya akan dapat sampai kehidupan akhirat, di mana kita nanti tidak akan hidup selama-lamanya. Di sini adalah sementara. Mudah-mudahan memberikan motivasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan memberikan bekal kita semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
أغنياء وأمرا إنك سنقرئ تجيب دعوة ويقول يا حاج ارفعنا مقرة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ومن الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب عنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم على ربك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك وفقرك اللهم إني صراط صحيح اللهم إني صراط صحيح اللهم إني صراط صحيح اللهم لا حول ولا قوة ولا بديل بديل وسبحانك إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولله الله أكبر.